Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya syuting di dalam mobil karena saya sedang berada di luar kota. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang senam lantai. Ya. Sejarah senam berasal dari negeri Yunani. Namun untuk senam lantai sendiri berawal dari negeri tirai bambu, yaitu negeri Cina. Sejak tahun 2700 sebelum Masehi, para biara-biara Cina kuno sudah mengenal bentuk-bentuk sederhana dari gerakan senam lantai. Para biara Cina kuno tersebut mengenal gerakan tersebut bukan sebagai gerakan senam lantai, melainkan suatu gerakan untuk bela diri dan pengobatan. Catatan peninggalan gerakan sederhana dalam senam lantai terdapat di dalam kitab warisan Konghucu dan muridnya. Kitab tersebut banyak menceritakan gerakan-gerakan sederhana yang bertujuan untuk pengobatan. Nah, senam lantai ini juga ada yang mengatakan berasal dari India. Nah, negara India ini memang sudah lama dikenal sebagai negara yang mempunyai gerakan khusus untuk pengobatan dan teknik pernapasan. Salah satu teknik pengobatan yang banyak dihubungkan dengan gerakan senam lantai yaitu adalah gerakan yoga. Nah, memang jika dilihat-lihat di gerakan yoga itu terdapat salah satu gerakan senam lantai yaitu gerakan sikap kayang yang terdapat dalam yoga. Ya. Nah, dalam gerakan tersebut menuntut kelunturan gerakan tubuh dan pengambilan nafas yang dinamis yang juga banyak dijumpai dalam gerakan senam lantai modern pada masa sekarang. Nah, selain dari Cina dan India, ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa senam lantai ini berasal dari Mesir, ya. Nah, jika kita lihat peradaban Mesir kuno, ya, yaitu piramida-piramida di Mesir yang menggambarkan dan menjelaskan tentang senam lantai. Piramida Mesir menceritakan suatu gerakan yang dulu dilakukan oleh para nenek moyang mereka. Pada saat itu, mereka menceritakan tentang kehidupan mereka, termasuk di dalam cerita tersebut tercantum beberapa gerakan yang jika dilihat-lihat mirip dengan gerakan senam lantai. Bahkan beberapa peneliti berpendapat dari gambar piramida tersebut bahwa nenek moyang mereka mengenal gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan yoga di India. Sebut saja gimnastik Jerman kuno yang di dalamnya terdapat gerakan-gerakan sederhana yang ada di dalam senam lantai. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah dari senam lantai tidak dimulai sejak abad ke-20. Ya, tidak dimulai sejak abad ke-20, tetapi jauh sebelum itu para leluhur kita sudah mengenal gerakan-gerakan sederhana yang mirip dengan senam lantai di masa modern ini. Umumnya, gerakan-gerakan sederhana pada masa itu digunakan untuk metode pengobatan dan sebagai sarana untuk memuja dewa. Nah, baru sekitar abad ke-20, gerakan senam mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Perlahan-lahan mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pada dasarnya, gerakan senam dari waktu ke waktu sama saja. Akan tetapi seiring perkembangan dengan zaman, gerakan senam mulai banyak dikembangkan dan dibagi ke dalam berbagai jenis. Salah satunya adalah senam lantai. Nah, sejarah senam di Indonesia sendiri, dimulai sekitar tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda. Ya, masuknya olahraga senam ini berbarengan dengan diterapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah, karena senam merupakan bagian dari Penjaskes.
Maka dengan sendirinya senam juga turut diajarkan di sekolah. Senam yang pertama kali diperkenalkan pada waktu itu adalah senam dalam versi Jerman. Sistem ini menekankan pada kemungkinan gerak-gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. Lalu pada tahun 1916 sistem itu digantikan oleh sistem Swedia yang lebih menekankan pada manfaat gerak. Sistem ini dibawa dan diperkenalkan oleh seorang perwira kesehatan dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang bernama Dr. H.F. Minkheimer. Nah, itu sedikit sejarah tentang senam. Nah, yang harus kita pelajari di dalam kompetensi dasar kali ini, pertemuan kali ini, yaitu adalah senam lantai. Ya, senam lantai yaitu senam lompat kangkang dan lompat jongkok. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai. Baik, kita bahas satu persatu tentang lompat kangkang ini. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua teknik dasar, yang ketiga alat yang digunakan, yang keempat kesalahan, dan yang kelima adalah manfaat dari lompat kangkang. Pengertian. Lompat kangkang merupakan salah satu gerakan yang terdapat dalam senam lantai atau senam ketangkasan. Lompat kangkang dalam senam ketangkasan adalah sebuah lompatan yang bertujuan melewati peti rintangan dengan membuka kaki selebar mungkin ke arah kiri dan kanan. Untuk melakukan gerakan lompat kangkang dalam senam ketangkasan, yang pertama sekali dibutuhkan adalah sebuah keberanian. Lompat kangkang ada dua macam, yaitu yang pertama adalah lompat kangkang dengan panggul, ditekuk atau menyundut, lompatan dengan membuat sikap kangkang tanpa meluruskan badan lebih dulu. Yang kedua adalah lompat kangkang dengan panggul lurus, lie up, lompat dengan meluruskan badan lebih dahulu sebelum sikap kangkang. Peralatan yang digunakan dalam lompat kangkang bisa terbuat dari papan, kayu, atau matras. Ketinggian dapat diset mulai dari 40 cm sampai 140 cm. Dan busa tumpuan 3 cm x 39 cm x 120 cm. Busa dibungkus bahan kulit imitasi. Ukuran peti paling atas nomor 1 37 cm kali 39 cm kali 120 cm. Ukuran peti paling bawah nomor 7. Berat sekitar 45 kg sesuai standar FIG. Kesalahan yang sering terjadi pada waktu lompat kangkang dengan panggul ditekuk. Panggul kurang diangkat tinggi, lutut bengkok, kepala dan dada tidak terangkat pada saat tangan menyentuh peti, lengan tidak lurus setelah menolak, kaki pada papan tolak tungkai kurang terangkat tinggi, dan badan kurang lurus. Saat tangan bertumpu kepala terlalu ke depan sehingga lengan tidak lurus dengan badan dan lengan tidak lurus dengan panggul. Manfaat lompat kangkang dapat mengencangkan otot tubuh. Kedua, sebagai kebugaran tubuh. Yang ketiga, membentuk tubuh yang indah. Ini adalah lompat kangkang dengan melewati rintangan, yaitu yang terbuat dari kayu atau matras. Dan lompat kangkang juga bisa dimodifikasi dengan cara melewati teman, ya, dari teman ke teman. Demikian pembelajaran lompat kangkang, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.